Nah, itu biasa predileksinya tuh daerah-daerah flexor. Daerah-daerah ekstensor. Pipi, kemudian ekstensor, permukaan ekstensornya, lutut, permukaan lututnya. Tapi kalau dia itu udah anak-anak, biasanya pindah ke daerah-daerah flexor, tuh, belakang lutut. Sedangkan kalau orang dewasa mirip kayak di anak-anak sama siku, flexor, kemudian belakang lututnya, kemudian pergelangan. Dermatitis nummular itu adalah dermatitis itu sebesar koin, makanya disebut dengan dermatitis nummularis, jadi kayak koin seperti ini. Penyebabnya belum diketahui. Tata laksana sama, pakai steroid topikal juga. Terus ada lagi dermatitis kontak. Nah, kalau dermatitis kontak ini biasanya kita bagi dua, ada dermatitis kontak alergi dan ada dermatitis kontak iritan. Nah, bedanya apa? Kalau alergi tentu reaksi hipersensitivitas, yaitu biasanya karena hipersensitivitas tipe 4. Biasanya gejala utamanya gatal. Tapi kalau iritan itu karena zatnya itu memang sifatnya itu mengiritasi, jadi zatnya itu sifatnya iritatif. Nah, sehingga nanti dia bakal bikin nyeri, kemudian dia bakal bikin panas. Dan pada dermatitis kontak iritan ini, lesinya itu hanya muncul pada tempat yang berkontak. Jadi kalau tempat lain nggak berkontak, ya nggak ada lesi di situ. Beda sama alergi. Kalau alergi, karena itu adalah reaksi alergi, maka lesinya itu bisa muncul di tempat yang lain. Karena kalau reaksi alergi adalah reaksi sistemik. Berarti pada tempat yang lain yang tidak berkontak sekalipun, itu nanti dapat muncul lesi atau dermatitis di situ. Nah, untuk pemeriksaan, kalau dermatitis kontak, kita biasa pakai patch test. Jadi patch test itu tes tempel, di mana nanti alergennya dengan berbagai konsentrasi kita bakal tempelin di kulit pasien. Kemudian nanti kita buka pada hari yang berbeda-beda. Nanti kita akan buka. Nah, kalau nanti reaksinya makin sedikit alergen, ini kan alergennya banyak nih, tapi makin ke bawah kan makin sedikit tuh. Kalau misalkan lesinya kalau alergennya banyak, lesinya seperti ini, tapi ketika alergennya konsentrasinya kita kurangin, lesinya mulai pudar. Nah, ini disebut dengan reaksi decrescendo. Decrescendo itu berarti makin lama lesinya jadi semakin tidak jelas atau semakin pudar sesuai dengan konsentrasi zatnya tadi. Nah, ini menandakan bahwa pasien kita sebenarnya adalah dermatitis kontak iritan. Karena iritan itu terkait dengan konsentrasi zat. Semakin tinggi konsentrasi zat iritatifnya, tentu semakin berat pula derajat lesi kulitnya. Tapi kalau semakin rendah konsentrasi zat iritannya, ya berarti ya si kulitnya atau derajat peradangan kulitnya juga akan semakin berkurang. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, misalkan ternyata semakin kita buka, kan kita bukanya beda-beda hari nih. Ternyata semakin lama kita buka, reaksinya semakin jelas. Nah, itu disebut dengan reaksi crescendo. Dan itu terjadi pada reaksi alergi. Karena kalau reaksi alergi, itu kan semakin lama dia terpapar dengan zat tersebut, maka reaksi imunnya akan semakin kuat. Makanya nanti lesinya makin lama jadi makin jelas. Nah, kalau seperti itu atau reaksi crescendo, maka dia ke arah dermatitis kontak alergi. Tata laksana biasanya kalau untuk alergi bisa menggunakan steroid oral. Kalau dia iritan karena dia cuma terbatas pada tempat itu atau tempat yang berkontak, misalnya deterjen nih, ternyata ya kalau deterjen berarti terbatas mungkin di tangannya aja. Ya udah kita kasih saja steroid topikal. Terus ada lagi namanya neurodermatitis atau lichen simplex chronis atau nama lainnya lichen Vidal. Nah, ini biasanya adalah akibat stres. Jadi penyebabnya stres. Stres bikin pasiennya gatal, kemudian menggaruk-garuk. Di garuk-garuk terjadi peradangan kronis dan terbentuklah plak lichenifikasi, plak yang tebal. Tuh, karena ada plak di sini, tentu pakai steroid topikal dan pilihannya biasanya pakai salem. Karena penetrasinya paling bagus. Nah, kemudian ada dermatitis seboroik. Seboroik berarti dia timbul pada daerah seboroik. Nah, daerah seboroik itu daerah rambut ya, rambut batas antara muka dengan rambut, belakang telinga, seboroik. Nah, nanti ada skuama berminyak kekuningan seperti ini. Tata laksana nanti dengan sampo selsun bisa, selenium sulfida, steroid juga bisa, dan sampo golongan azol itu juga bisa. Dan yang terakhir ada namanya dermatitis stasis.
Nah, ini kemarin kita udah bahas, singgung sedikit bahwa ini disebabkan karena insufisiensi vena kronis. Jadi karena ada insufisiensi vena, maka aliran balik vena ke jantung terganggu, akibatnya terjadi dermatitis stasis. Nah, jadi nanti si hemoglobinnya, hemosiderinnya numpuk di kulit, bikin dermatitis stasis, kemudian nanti bisa terbentuk luka, nah terjadilah ulcus vena. Jadi untuk insufvena kronis tuh macam-macam variasinya. Ada yang kenanya ke varises, bikin varises, ada yang bikin dermatitis stasis, ada yang bikin ulcus vena. Sampai sini ada pertanyaan?